Hai teman-teman semua, perkenalkan aku Ike Jantika. Aku di sini akan membahas tentang Undang-Undang ITE. Yuk buat kalian semua yang belum tahu apa sih Undang-Undang ITE, yuk kita simak yang berikut ini. Apa sih UU ITE itu? Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 disahkan oleh DPR pada tanggal 25 Maret 2008 oleh pemerintah melalui Departemen Komunikasi dan Informasi atau Devkominfo. Namun, undang-undang ini direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdiri dari 13 bab. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan undang-undang yang mengatur tentang informasi elektronik dan transaksi elektronik. UU ITE mengatur apa saja? Perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Yang kedua, mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat guna mendapatkan kepastian hukum dengan diakuinya buku elektronik dan tanda tangan digital sebagai bukti yang sah di pengadilan. Yang ketiga, ancaman hukuman bagi kejahatan melalui internet. UU ITE dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik. Yang kedua, pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. 1. Pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik mengacu pada beberapa instrumen internasional seperti Unilateral Model Law on E-commerce, Unilateral Model Law on E-signature. Beberapa materi yang diatur antara lain, yang pertama, pengakuan informasi atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah pada pasal 5 dan pasal 6 UU ITE. Yang kedua, tanda tangan elektronik pada pasal 11 dan pasal 12 UU ITE. Yang ketiga, penyelenggaraan sertifikasi elektronik atau Certification Authority pada pasal 13 dan pasal 14 UU ITE. Yang keempat, penyelenggaraan sistem elektronik pada pasal 15 dan pasal 16 UU ITE. 2. Perbuatan yang dilarang cybercrimes. Beberapa cybercrimes yang diatur dalam UU ITE antara lain, yang pertama, konten ilegal pada pasal 27, pasal 28, dan pasal 29 UU ITE. Yang kedua, akses ilegal pada pasal 30. Yang ketiga, interferensi ilegal pada pasal 31. Yang keempat, gangguan terhadap data atau data interference pada pasal 32 UU ITE. Yang kelima, gangguan terhadap sistem pada pasal 33 UU ITE. Dan yang terakhir, penyalahgunaan alat dan perangkat pada pasal 34 UU ITE. Di sini ada contoh perilaku dari perbuatan yang dilarang atau cybercrimes. Yang pertama, illegal contents, kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pengancaman, dan pemerasan. Nah, yang kedua, ada akses ilegal, merupakan akses tanpa izin ke sistem komputer dengan sengaja dan tanpa hak dengan maksud untuk mendapatkan data komputer atau maksud-maksud tidak baik lainnya. Yang ketiga, ada intersepsi atau penyadapan diartikan kegiatan untuk mendengarkan, merekam, memblok, mengubah, menghambat, dan mencatat transmisi informasi elektronik atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi. Yang keempat, ada data interference, merupakan sengaja dan tanpa hak melakukan perusakan, penghapusan, perubahan, atau penghapusan data komputer. Sistem interference merupakan sengaja melakukan gangguan atau rintangan serius tanpa hak terhadap berfungsinya sistem komputer. Nah, yang terakhir, ada misuse of device, merupakan penyalahgunaan perlengkapan komputer, password komputer, dan kode masuk.
Nah, sekarang ada contoh kasus UU ITE. Yuk kita jawab sama-sama dan kita amati bersama. Berdasarkan contoh kasus yang terjadi belum lama ini yang dikutip dari laman berita tempo.co, seorang musisi Indonesia yaitu Ahmad Dhani terjerat pasal 27 ayat 3, pasal 45 ayat 3 UU ITE dengan dugaan pencemaran nama baik di mana terdakwa membuat konten video yang berisi kata idiot yang dianggap melecehkan nama baik peserta demo di luar hotel tempat terdakwa menginap. Kira-kira ini termasuk perbuatan apa ya yang sudah kita sebutkan 6 tadi? Kira-kira apa ya? Ada yang bisa jawab? Nah, jawabannya adalah illegal content. Nah, jadi illegal content ini termasuk dari pencemaran nama baik. Terima kasih buat kalian yang telah menyaksikan video ini. Aku minta maaf apabila ada kesalahan. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Dadah!